Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bahasa bayi yang Bunda harus tahu. Walaupun bayi belum bisa berbicara, akan tetapi mereka bisa memberi sinyal atau tangisan, dan setiap tangisan tersebut mempunyai arti dan makna berbeda-beda. Seperti tangisan ketika ia merasa lapar dan tangisan ketika ia merasa sakit. Seringkali orang tua kebingungan dengan arti tangisan sampai pergerakan bayi. Bayi sangat senang berkomunikasi dengan lingkungannya melalui bahasa bayi. Mereka juga berharap direspons. Bahasa bayi ini biasanya disampaikan melalui tangisan, kontak mata, atau suara dan gestur sederhana. Simak dan ketahui apa yang dimaksud dengan bahasa bayi berikut ini. Pertama, tangisan adalah komunikasi pertama bayi. Mengutip dari artikel di Raising Children, menangis adalah cara pertama bayi berkomunikasi. Maka, bahasa bayi menangis ini biasanya dilakukan saat si kecil ingin memberitahu kalau dia ingin atau membutuhkan sesuatu. Entah si kecil ingin dipeluk, merasa tidak nyaman, atau kelaparan, bahkan kesakitan. Bunda sebaiknya menenangkan bayi dengan sigap agar si kecil merasa lebih baik. Kedua, lapar. Hal yang paling sering dirasakan oleh bayi adalah rasa lapar. Apalagi jika masih dalam usia bayi baru lahir. Tentunya ia harus sering mendapatkan ASI eksklusif. Tak heran, makanya jika bayi selalu merasa lapar setiap 1 atau 2 jam, mungkin Bunda bisa membaca tanda bayi lapar dengan mudah. Misalnya, dengan cara melihat bayi mengisap atau menggempalkan jarinya sambil menendangkan kakinya ke udara. Mengindikasikan suara tangisan bayi dengan bunyi ini sebagai sinyal lapar. Jika Bunda mendengar suara tangisan seperti ini, segera beri si kecil ASI agar ia merasa tenang dan tumbuh dengan optimal. Ketiga, mengantuk. Bayi yang mengantuk biasanya akan nampak merasa resah, ditandai dengan perilaku menggosok-gosok atau menggerakkan kaki serta tangannya. Menangkap bunyi ini yang cukup panjang sebagai sinyal bahasa mengantuk. Ketika mendengar suara tangisan seperti ini, segera angkat dan peluk bayi, lalu coba menidurkannya dengan beri ASI atau mengayun-ngayunkan sambil mendengarkan lagu yang menyenangkan. Keempat, merasa tidak nyaman. Popok yang basah dan lembab akibat buang air kecil dan buang air besar menyebabkan rasa tidak nyaman bagi bayi. Bunda bisa mengenali sinyal ketidaknyamanan bagi bayi lewat suara ini. Jika Bunda mendengar suara ini, segera periksa dan ganti popok atau pakaian bayi agar ia merasa nyaman kembali. Namun, jika hal tersebut sudah dilakukan dan bayi malah makin meningkatkan intensitas menangisnya, mungkin saja
Ia merasa kedinginan, kegerahan, atau gatal. Kelima, ingin bersendawa. Saat menyusui, mungkin saja posisi bunda dan bayi tidak tepat, sehingga menyebabkan udara masuk dan membuat bayi ingin bersendawa. Si kecil pun akan menangis dengan mengeluarkan bunyi ini yang pendek dan secara berulang. Untuk menanganinya, bunda bisa letakkan bayi di bahu dengan posisi telungkup sambil tepuk perlahan punggungnya untuk membantu bayi bersendawa. Keenam, kontak mata. Dengan melakukan kontak mata, bisa jadi bayi sedang mempelajari bagaimana bahasa dan cara bunda berkomunikasi dengannya. Pada usia 7-8 minggu, ketika mulai sadar si kecil memiliki suara, maka apa yang ia contoh melalui cara penyampaian tadi, sedikit demi sedikit mulai dipraktikkan dengan membuat suara sederhana. Saat bayi semakin tumbuh, ia akan mulai membuat lebih banyak suara meski masih dalam bahasa bayi. Misalnya, ia akan bereksperimen dengan suara seperti bersin, batuk, tersedak, dan memekik untuk mendapatkan perhatian. Selain memahami arti tangisan dan sinyal-sinyal lainnya, bunda juga bisa mengetahui perkembangan bahasa dan bicara bayi. Pertama, perkembangan bahasa dan bicara bayi 1-3 bulan. Menangis sebagai bentuk komunikasi untuk segala kebutuhan. Perbedaan suara tangis untuk kebutuhan atau keluhan tertentu. Mulai membuat suara vokal seperti oh, ah, mendekut atau kuing. Terkejut ketika mendengar suara keras. Memberikan perhatian pada suara bunda. Memperhatikan wajah dan tersenyum. Kedua, perkembangan bahasa dan bicara bayi 4-5 bulan. Menoleh ke sumber suara, tertawa dan mengikik, mulai ileran, dan juga suka sekali menyemburkan ludahnya dan membuat gelembung. Mendekut semakin sering, terutama untuk merespon sesuatu. Ketiga, perkembangan bahasa dan bicara bayi 6 bulan. Mulai merespon jika dipanggil nama dan juga kata tidak. Sering memperhatikan mulut ketika bunda berbicara. Mulai berceloteh dan lebih sering menggunakan suara O dan U. Mulai mengeluarkan suara-suara seperti mengejek yang menggemaskan. Keempat, perkembangan bahasa dan bicara bayi 7-9 bulan. Anak mulai memperhatikan terhadap percakapan, nampaknya mulai memahami beberapa kata. Mengerti kata tidak, bisa mengucapkan 2 silabel secara bersamaan seperti baba, gagah. Mulai mengucapkan kata mama atau papa. Mulai mengikuti nyanyian dengan bahasanya sendiri. Kelima, perkembangan bahasa dan bicara bayi 10-12 bulan. Mulai memahami perintah sederhana seperti meminta anak untuk mengambil barang, menyimpan ke dalam kotak, dan lain-lain.
kalian. Mulai meniru berbagai macam suara, mengucapkan kata mama dan papa,